Port authorities are bracing for a major impact. According to Port of Seattle Commissioner Ryan Culkins, there could be a 40% drop in vessels in container traffic the next few weeks. Bayangkan sebuah negara adidaya tiba-tiba kelimpungan karena ribuan kontainernya tertahan di pelabuhan asing. Donald Trump, sang presiden yang begitu vokal soal kebijakan proteksionisme, kini dikabarkan panik. Gara-gara manuver perdagangan yang dianggap brilian, justru ekonomi Amerika Serikat mulai terguncang. Ya, ini bukan spekulasi. Lebih dari 10.000 kontainer barang asal Amerika kini terjebak tak bisa masuk pasar global. Perdagangan macet, ekspor lumpuh, dunia menonton, tapi Trump tak bisa lagi bersuara lantang. Siapa sangka perang dagang yang dipicu dari Gedung Putih kini berbalik menghantam jantung ekonomi Amerika sendiri. Ketika Cina membalas dengan cara yang tak terduga membatalkan rute kapal-kapal kargo utama jutaan dolar barang dagangan Amerika, kini tak punya tujuan. Semua tertahan di pelabuhan Asia menumpuk tanpa kepastian. Apakah ini akhir dari dominasi dagang Amerika atau justru permulaan bencana ekonomi global yang lebih besar? Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina kembali memanas dan kali ini dampaknya jauh lebih parah dari yang dibayangkan. Puluhan ribu kontainer asal Amerika dilaporkan tertahan di pelabuhan-pelabuhan besar Asia, khususnya di Cina. Akibatnya, jalur distribusi global menjadi kacau dan eksportir Amerika mengalami kerugian besar. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan balasan Cina terhadap tarif impor tinggi yang diberlakukan Amerika. Setelah pemerintah Amerika menaikkan tarif hingga 145% untuk barang-barang Cina, Beijing membalas dengan tarif hingga 125% untuk produk Amerika. Perang tarif ini bukan hanya menyulitkan produsen, tapi juga melumpuhkan logistik internasional. Salah satu dampak paling nyata adalah pembatalan rute-rute pengiriman oleh perusahaan pelayaran besar seperti Ocean Network Express. Rute-rute yang biasa menghubungkan pelabuhan Qingdao, Ningbo, Shanghai hingga Tacoma dan Vancouver kini dibatalkan. Artinya, kontainer yang sudah dimuat tak bisa dikirim dan kontainer kosong tak bisa kembali ke negara asal. Akibatnya, terjadi penumpukan luar biasa di pelabuhan Cina dan Korea Selatan. Volume pembatalan pelayaran mencapai 80 kali dalam waktu singkat yang diperkirakan menghambat lebih dari 800.000 TEUs atau 20 kaki ekivalen unit kontainer. Ini bukan hanya soal angka, ini adalah stagnasi total dalam sistem perdagangan modern. Para pengusaha Amerika yang bergantung pada ekspor kini mengeluhkan keterlambatan pengiriman dan kerugian miliaran dolar. Banyak barang seperti produk pertanian, elektronik, dan alat berat tidak bisa dikirim ke Asia. Mereka menumpuk, rusak, dan kehilangan nilai jual. Bahkan, produk musiman seperti buah dan hasil pertanian menjadi korban. Dengan keterlambatan pengiriman yang ekstrim, produk-produk ini tidak sampai ke tangan konsumen tepat waktu, menyebabkan kerugian besar bagi petani dan eksportir Amerika. Beberapa bahkan memilih membuang produk daripada menanggung biaya penyimpanan tambahan. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia turut menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai bahwa efek domino dari konflik ini bisa merembet ke negara berkembang seperti Indonesia. Lonjakan biaya logistik, kelangkaan kontainer kosong, hingga potensi banjir produk murah dari Cina bisa mengguncang pasar domestik. Kondisi ini mengingatkan kembali pada masa pandemi COVID-19 di mana kontainer-kontainer tertahan di satu negara dan menyebabkan kekosongan di negara lain. Situasi serupa kini terjadi lagi, hanya saja kali ini dipicu oleh ego politik dua negara adidaya.
Di tengah kekacauan ini muncul upaya negosiasi. Pemerintah Amerika dan Cina sempat mengumumkan kesepakatan menurunkan tarif Amerika ke angka 30% dan Cina ke angka 10%. Namun, banyak pihak menilai ini sudah terlambat. Kerusakan logistik dan ekonomi sudah terlanjur terjadi. Pakar ekonomi menilai bahwa pemulihan sistem rantai pasok global tidak bisa dilakukan dalam hitungan minggu. Bahkan, jika tarif turun hari ini, dampaknya mungkin baru terasa beberapa bulan ke depan. Ini memperlihatkan betapa rentannya sistem perdagangan global yang terlalu bergantung pada stabilitas politik. Yang lebih mengejutkan, beberapa perusahaan pelayaran mulai mempertimbangkan opsi ekstrem, mengalihkan rute dari jalur Asia Amerika ke Eropa atau kawasan lain. Artinya, Amerika bisa benar-benar terisolasi secara logistik jika konflik ini terus berlanjut. Ironisnya, tujuan awal perang dagang melindungi industri dalam negeri justru berbalik menjadi bumerang. Industri ekspor Amerika tidak mendapatkan perlindungan, melainkan tekanan ganda dari tarif dan hambatan logistik. Bahkan sektor-sektor vital seperti pertanian dan manufaktur kini mulai menekan pemerintah untuk mencari solusi cepat. Di sisi lain, Cina tampaknya justru semakin agresif dalam mencari pasar alternatif. Banyak produk yang semula dikirim ke Amerika kini diarahkan ke Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. China pun berusaha memperkuat ikatan dagangnya dengan negara-negara BRICS sebagai langkah strategis. Jika ini terus berlangsung, maka bisa jadi pangsa pasar Amerika di dunia akan menyusut secara drastis. Negara-negara lain mungkin akan mencari mitra dagang yang lebih stabil dan bisa diandalkan dalam jangka panjang. President Trump is back in Washington, D.C. after his Middle East trip, and he started. Apakah ini akhir dari Walmart di Amerika? Raksasa retail terbesar di dunia ini akhirnya angkat tangan. Setelah sekian lama menahan beban, Walmart dikabarkan siap angkat kaki dari pasar dalam negerinya sendiri. Semua gara-gara kebijakan tarif terbaru Donald Trump yang naik gila-gilaan hingga 145%. Kebijakan ekonomi yang disebut-sebut akan menghidupkan kembali manufaktur Amerika justru membuat perusahaan-perusahaan raksasa megap-megap, dan kini giliran Walmart yang jadi korban berikutnya. Apa benar Walmart akan pindah ke luar negeri atau ini hanya sinyal bahwa ekonomi konsumen Amerika mulai retak dari dalam? Dalam video ini kita akan bongkar semua fakta mengejutkan dari harga barang yang melonjak drastis, reaksi panas dari Trump sendiri, hingga strategi bertahan Walmart yang mungkin tak bisa lama lagi. Walmart saat ini berada di bawah tekanan besar akibat tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap barang-barang dari Tiongkok. Salah satu tarif impor yang paling mencolok adalah lonjakan hingga 145% untuk beberapa kategori produk, terutama barang-barang konsumen sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, perlengkapan anak, dan barang elektronik. Dalam laporan keuangan kuartal pertama 2025, Walmart mengakui bahwa mereka tidak bisa lagi menyerap biaya tarif yang tinggi tanpa menaikkan harga. Salah satu contoh nyata adalah kursi mobil anak-anak yang semula seharga $350 diprediksi akan naik sekitar $100 atau 29% akibat beban tarif. Konsumen Amerika akan mulai merasakan dampaknya pada akhir Mei dengan kenaikan harga besar-besaran diperkirakan terjadi pada bulan Juni 2025. Trump secara terbuka menyerang Walmart di platform Truth Social, menyebut bahwa perusahaan seharusnya menanggung beban tarif demi ekonomi Amerika.
Dalam pernyataannya, Trump menuduh Walmart menggunakan tarif sebagai alasan untuk menaikkan harga dan menyarankan agar perusahaan berkorban sedikit demi negara. Tanggapan ini memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom dan pengusaha karena kenaikan tarif biasanya memang diteruskan ke konsumen, bukan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent bahkan mengakui secara terbuka bahwa tarif menyebabkan tekanan besar terhadap perusahaan-perusahaan seperti Walmart. Analis memperingatkan bahwa jika tekanan ini berlanjut, Walmart mungkin akan mengalihkan pusat distribusi atau manufaktur ke luar negeri untuk menghindari tarif berlebihan. Dalam internal Walmart, para eksekutif disebut sedang mengkaji ulang strategi rantai pasokan global mereka, termasuk kemungkinan menambah pusat distribusi di Meksiko dan Kanada. Walmart menyatakan bahwa mereka akan berusaha menjaga harga tetap rendah selama mungkin, namun tidak semua beban bisa ditanggung sendiri. Untuk mengurangi dampak, Walmart kini mulai menegosiasikan ulang kontrak dengan pemasok dan mencari alternatif sumber produk di luar Tiongkok. Dibandingkan Walmart, Home Depot mengambil pendekatan berbeda. Mereka mengurangi ketergantungan pada impor Tiongkok dan mendiversifikasi rantai pasokan sejak awal. Meski begitu, Home Depot juga mengakui bahwa strategi semacam ini memakan waktu dan biaya besar dan tidak semua peritel bisa melakukannya secepat itu. Harga-harga yang lebih tinggi di Walmart akan berdampak langsung pada jutaan konsumen kelas menengah dan bawah di Amerika yang bergantung pada harga murah. Survei dari University of Michigan menunjukkan bahwa 75% warga Amerika menyebut tarif sebagai penyebab utama meningkatnya ekspektasi inflasi tahun ini. Walmart menjadi simbol dari ketegangan antara kebijakan proteksionisme dan kenyataan ekonomi global saat ini. Perusahaan besar tak bisa sepenuhnya lokal dalam rantai pasokannya. Para investor pun mulai resah. Saham Walmart sempat mengalami penurunan setelah pengumuman tentang harga yang akan naik akibat tarif. Walmart menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain menaikkan harga atau mengalihkan sebagian produksi dan distribusi ke luar negeri. Jika langkah ini diambil, maka Amerika berisiko kehilangan jutaan lapangan kerja tidak langsung yang bergantung pada operasional domestik Walmart. Yang lebih mengejutkan lagi, Walmart bukan satu-satunya. Jika tren tarif tinggi berlanjut, kita mungkin akan melihat gelombang eksodus diam-diam perusahaan-perusahaan besar Amerika yang sudah tak sanggup bertahan di rumahnya sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah masih sibuk dengan parkir gratis di Indomart? Peace.